Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, dalam rangka menyambut hari besar atau bulan agung Dzulhijjah, musim ibadah haji, kita malam ini akan mencoba menghayati salah satu zikir yang paling penting di dalam ibadah haji, yaitu talbiyah. Dan kita ketahui bahwa talbiyah itu merupakan satu-satunya zikir yang tidak terpisahkan dengan ibadah haji dan umrah. Dan baru talbiyah itu bernilai di sisi Allah apabila kita kumandangkan ketika ihram. Dan bagi jamaah haji, talbiyah itu ada bukan dua ronde ya istilahnya, dua periode. Periode pertama adalah talbiyah untuk umroh, kedua talbiyah untuk haji. Khususnya itu bagi jamaah haji tamattu dan ifrad. Ibadah haji secara tamattu adalah diawali berumrah di musim haji, kemudian melaksanakan prosesi umrah terdiri dari ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Setelah itu ada jeda untuk menunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Begitu tanggal 8 Dzulhijjah, maka ihram untuk haji. Nah, talbiyah itu dimulai dari ihram. Talbiyah pertama atau periode pertama dimulai dari ihram di miqat. Miqat umroh itu namanya miqat makani, jadi miqat tempat. Begitu kita berada di area miqat, maka kita wajib berikrar untuk ihram dengan talbiyah. Mana tempat mana untuk bermikot itu tergantung yang kita lewati. Kalau kita melewati kalau umrohnya atau berangkatnya ke Madinah dulu, ya tentu di Dzulhulaifah atau Bir Ali. Tapi kalau lewat Juhfah, di Juhfah. Kalau Datu Irkin, di Datu Irkin. Ada di Yolamlam. Tergantung kita melewati daerah mana. Nah, ihram atau talbiyah untuk umroh itu mulai dari ihram di miqat, berakhir apabila kita sudah di Masjidil Haram. Sebelum sampai ke Masjidil Haram, kita dianjurkan untuk talbiyah dalam keadaan ihram. Itu periode pertama untuk jamaah haji. Periode kedua untuk jamaah haji itu pas tanggal 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah terbit matahari itu sudah ihram untuk haji. Karena ihram untuk haji mah bukan tempat mikotnya, tapi waktu, maka dimanapun kita berada kalau mau ibadah haji, begitu tanggal 8 pagi kita berihram untuk haji. Apakah sedang di Mekah, apa sedang di Ajiziyah, apa sedang di Madinah, apa sedang di manapun, kita berihram untuk haji. Dan begitu ihram untuk haji diikrarkan labbaik Allahumma hajjan, maka terus menerus talbiyah.
Berakhir talbiyah haji itu adalah menjelang jumroh tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau sudah jumroh itu diganti dengan takbir ini. Tentu saja seperti tadi saya katakan, talbiyah itu hanya bisa diraih ritualnya oleh jamaah yang beribadah haji dan atau umroh. Bedanya kalau umroh itu kan bisa kapan saja. Kalau haji itu terbatas oleh waktu wukuf dan jumroh. Nah, masa prosesi haji itu ya itu saja, tanggal 8 sampai tanggal 13. Makanya kalau kita menunaikan ibadah haji itu cukup 10 hari. Nah, dengan perjalanan itu bisa 12 hari. Plus Madinah 3 hari, 15 hari itu cukup. 17 hari biasanya paling singkat bagi jamaah haji khusus. Prosesi pertama adalah untuk umroh, itu sekitar 3 hari. Kemudian hajinya 3 hari itu dengan perjalanan gitu. Hajinya dari tanggal 8 sampai tanggal 13 itu 5 hari, berarti 8. Madinah 3 hari itu 11 perjalanan. Ziarah cukup 5 hari, makanya 17 hari itu ideal pelaksanaan ibadah haji itu. Jadi talbiyah itu hanya bisa diperoleh nilainya apabila kita mengumandangkan talbiyah tersebut dalam keadaan ihram, baik ihram untuk umroh, yaitu mulai dari mikot berakhir di Masjidil Haram, maupun ihram untuk haji, yaitu mulai tanggal 8 sampai tanggal 10. Nah, sekarang kita di Baitur Rahim talbiyah dikumandangkan nggak punya nilai apa-apa. Kan kadang-kadang pemberangkatan haji saya lihat ya, di mana kalau kota Madya Bandung makan di Polda. Itu di Polda sudah dikumandangkan talbiyah, itu latihan. Atau Kabupaten Bandung di Bandung Sulaiman, dan Bandung Barat itu di Parahyangan. Ada di pemandangan, mari kita mulai dengan talbiyah secara khusyuk. Sebetulnya harus dikemukakan bahwa itu belum talbiyah, itu hanya latihan saja, ngapalkeun gitu. Ngapalkeun. Jadi jelas nilai ritual nama hanya bisa diperoleh oleh jamaah yang beribadah haji dan atau umroh. Sedangkan nilainya, maknanya itu harus diterapkan oleh siapapun, baik yang berangkat ibadah haji dan umroh maupun yang tidak, baik yang sudah maupun yang belum. Jadi penghayatan maknanya harus. Dan bunyi talbiyah itu sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menerangkan anna talbiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ku sambut panggilanmu. Allahumma labbaik ya Allah, ku sambut panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, ku sambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, nikmat, laka milikmu, wal mulka, demikian pula kerajaan, kekuasaan. La syarika lak, tiada sekutu bagimu.
Jadi secara bahasa labbaik itu artinya mun bahasa Sunda mah kulan. Lamun bahasa Jawa mah geuning mau dipanggil teh bukan kulan nuwun. ID panggil. Ya kalau dipanggil kan Saifuddin ya dalam Nemalan dalam mun bahasa Sunda mah kulan. Mun militer mah siap. Siap itu labbaik. Jadi kalau dalam bahasa Saifuddin labbaik itu siap dipanggil dan nyamperkeun gitu. Siap memenuhi panggilan, ya, kerjakan. Jadi esensi dari talbiyah itu pertama menyambut panggilan. Jadi dengan kalimat labbaik berulang kali. Jadi 1 ini labbaik, 2, 3, 4, 5 kali. 1 labbaik la syarika labbaik Allahumma labbaik. 2 labbaik la syarika laka labbaik. 4 innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 4 kali. Ini menyambut panggilan yang pertama. Kedua itu kebulatan tekad. La syarikalah pertama yang tekadnya itu. Kedua innal hamda laka pada dasarnya. Ketiga wan ni'mata. Keempat wal mulk. Jadi itu kebulatan tekadnya. Kemudian memujinya adalah pertama innal hamda. Memuji, menyanjung dan mengagungkan ilahi. Hamda segala puji, nikmat milikmu, mulka dan juga kekuasaan. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini mengandung ikrar dan nilai tauhid yang harus diterapkan oleh siapapun, baik yang beribadah haji, berumroh maupun yang tidak berhaji dan umroh. Apa itu tauhid? Ikrar tauhid. Tauhid adalah ifradullah bima yahtassu bihi. Yang dimaksud dengan tauhid adalah mengesahkan Allah dengan sesuatu yang dikhususkan olehnya. Pada prinsipnya tauhid itu begitu. Jadi mengesahkan Allah, tauhid itu kan berasal dari kata wahid. Wahid itu satu. Wahhada yuwahhidu tauhid. Itu mengesahkan, menunggalkan. Menolak untuk menggandakan. Dengan apa? Dengan yang dikhususkan olehnya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan baginya, maka kita harus khususkan. Seperti nama Allah ada 99 Asmaul Husna. Maka ajaran tauhid harus mengesahkan bahwa yang 99 nama itu tidak boleh dikasihkan kepada selain Allah. Itu tauhid dalam asma. Manusia tidak boleh dikasih nama Ar-Rahim, dikasih nama Al-Qahhar, dikasih nama Al-Jabbar, dikasih nama Al-Alim.
Ar-Rahman, tidak boleh. Nah, kalaupun mau menggunakan nama Allah harus pakai awalan Abdul Rahman, Saifur Rahman, Sofiur Rahman umpamanya, atau yang pas. Karena apa? Karena tauhid asma, ya asma Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan nama itu adalah milik Dia, maka tidak boleh digunakan nama selainnya. Dalam nama, dalam ucapan. Dalam ucapan kalau oleh Allah Subhanahu wa taala dikhususkan ucapannya hanya kepadanya, maka kita tidak boleh mengucapkan kepada selainnya. Contohnya apa? Yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Dia. Umpamanya alhamdu itu kan lillah. Maka kita tidak boleh alhamdulillah Saifuddin. Kemudian Allah itu sebagai Rabbul Alamin, nah manusia tidak. Jadi karena ucapan hanya diberikan kepada dikhususkan oleh Allah kepada Allah. Seperti astagfiruka, ya, astagfirullahaladzim. Kita mohon ampun kepada Allah dengan astagfirullah atau astagfiruka. Lalu kita mohon kepada manusia, astagfiruka, saya mohon ampun kepadamu. Jangan gitu. Karena itu sudah dikhususkan, walaupun maknanya mohon ampun. Jadi kalau kepada sesama mohon maaf, ya, bukan astagfirullah mohon maafnya, walaupun isinya sama-sama mohon maaf gitu. Astagfirullah dia mohon maaf kepada Allah, mohon ampunan. Tapi kalau kepada manusia mah pokoknya ya Umi astagfiruki, wahai ibuku maafkanlah aku, jangan pakai astagfiruki. Karena wal afina anin nas, paling maafkan. Kemudian gerakan ifradullah bima yahtasubihi, tapi tidak boleh itu diarahkan kepada yang lain kalau oleh Allah dikhususkan. Seperti Allah mengkhususkan ruku. Ruku itu hanya kepada Allah, maka kita tidak boleh ruku kepada sesama manusia. Sehormat apapun tidak boleh ruku. Makanya kalau cium tangan kepada yang kita hormati, jangan sambil ruku. Oleh karena itu, kalau bapak dan ibu mau cium tangan kepada yang kita hormati, lututnya jangan lurus. Pokoknya sadari kan, kalau ruku itu kan lurus lutut. Nah, ini manusia, jangan disamakan dengan Allah. Kita menyembah, umpamanya sungkem kepada ibu dan bapak, nggak boleh sujud. Karena sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid dalam gerakan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling pokok ketauhidan itu, kemurnian tauhid itu di dalam surat Al-Ikhlas. Saya lupa di sini sudah dibahas atau belum surat Al-Ikhlas. Kita lihat filenya, nanti kalau belum kita akan bahas. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu Allah itu ahad. Maka kita bertauhid, mengesahkan yang kita ibadahi. Beribadah kepada selainnya itu syirik. Allahus Somad, Allah tempat bergantung, hanya kepada Allah kita bergantung. Tidak boleh ada ketergantungan kepada selain Allah. Itu Allah Somad.
Jadi prinsip tauhid, maka karena Allah somad, Allah tempat bergantung, maka kita tidak boleh ketergantungan kepada apapun, kepada siapapun selain kepada Allah. Baik itu ketergantungan kepada makanan, ketergantungan kepada perbuatan, ketergantungan kepada sesuatu, karena Allah somad. Kemudian lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak sama dengan yang lain, maka kita tidak boleh menyamakan apapun siapapun dalam kedudukannya selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid namanya, ifradullah bima yahtassu bihi. Tapi sekali lagi yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang akan kita bicarakan nilai tauhid apa yang terkandung di dalam talbiyah. Nilai tauhid yang terkandung di dalam ikrar talbiyah sekurang-kurangnya ada dua bagian. Bagian pertama tauhid uluhiyah dan ibadah. Bagian kedua tauhid rububiyah dan mulkiyah. Tauhid uluhiyah dan ibadah itu tersirat pada kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Kusambut panggilanmu ya Allah, kusambut panggilanmu. Kusambut panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Kusambut panggilanmu. Nah, perkataan labbaik Allahumma itu tauhid uluhiyah dan ibadah. La syarika lak labbaik, tiada sekutu bagimu. Apa itu talbiyah, tauhid uluhiyah dan ibadah? Tauhid uluhiyah dan ibadah ialah ifradullah bi af'alil ibad allati khalaqahum laha wa aujadahum min ajliha. Tauhid uluhiyah wal ibadah ialah mengesahkan Allah dengan perbuatan kita, dengan perbuatan manusia. Ucap, sikap, dan tindakan kita. Jadi mengesahkan Allah dengan ucap, sikap, dan tindakan kita. Itu namanya tauhid uluhiyah dan ibadah. Sedangkan tauhid rububiyah dan mulkiyah mengesahkan perbuatan Allah. Mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Jadi itu beda, perbedaan antara rububiyah dengan uluhiyah. Kalau uluhiyah mah mengesahkan Allah dengan perbuatan kita. Kalau tauhid rububiyah mah mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Operasionalnya apa? Tauhid uluhiyah dan ibadah tajridul ma'bud, yaitu karena dengan perbuatan kita, ya, tauhidnya dengan perbuatan kita, maka mengesahkan yang kita ibadahi. Beribadah hanya kepada Allah, hanya pada Allah kita beribadah. Jadi dalam ucap, sikap maupun tindakan ditujukan ibadah kepada Allah. Maksudnya baik ibadah dalam ucapan, ibadah dalam sikap maupun ibadah dalam perbuatan, itu hanya kepada Allah. Ibadah dalam ucapan, umpamanya kita berzikir, astagfirullah, hanya kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hanya kepada Allah.
tajridul maksud, kemudian mengesahkan yang dituju, yaitu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tajridul matlub, yaitu hanya pada Allah kita bergantung. Seperti tadi ikrar Allahus Somad, hanya kepada Allah kita bergantung, maka pantang kita bergantung kepada selainnya. Bebaskan diri dari ketergantungan kepada apapun supaya kita bertauhid. Jadi kalau kita masih ada ketergantungan dengan sesuatu, itu tauhidnya belum diterapkan. Ketergantungan kepada obat tertentu, sehingga kalau tidak makan obat, saya mah sakit, tidak makan obat itu. Nah, itu artinya tidak bertauhid di dalam uluhiyahnya. Tergantung kepada makanan. Pokoknya lamun teu aya nasi, saya teu bisa hirup. Nasionalis, kudu nasi wae. Tergantungan kepada minuman, tergantungan pada obat-obatan, ketergantungan kepada orang, ketergantungan kepada sesuatu apapun, itu belum bertauhid kalau masih ada ketergantungan kepada selain Allah. Itu dalam hal uluhiyah dan ibadah. Tajridul matlub. Jadi itu prinsip tauhid yang pertama, uluhiyah dan ibadah. Sedangkan yang kedua, rububiyah dan mulkiyah, itu tersirat pada kalimat innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarikalak. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, kenikmatan, laka milikmu, wal mulka, juga kekuasaan. Jadi pujian, kenikmatan dan kekuasaan milik Allah. Kita serahkan, kita curahkan kepada Allah. Makanya tauhid rububiyah itu mengesahkan perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu apa? Aturan. Aturan Allah itu buatan Allah. Maka tauhid rububiyah menunggalkan aturan Allah satu-satunya sebagai pedoman hidup, sebagai aturan hidup. Dengan cara apa? Bukan berarti menentang menentang seluruh aturan manusia, bukan. Maksud tajridus syariah itu, menunggalkan syariah itu, tolok ukur yang utama itu syariah. Jadi apapun yang dibuat manusia baru ditaati oleh kita apabila tidak bertentangan dengan syariah. Karena apa? Karena aturan yang utama hanya satu. Karena yang memiliki perbuatan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah. Maka tauhid rububiyah pertama adalah operasionalnya tajridus syariah. Menunggalkan aturan. Yang jadi kalau kita menilai apa benar atau salah, baik atau buruk, itu ukurannya syariah. Itu tauhid. Sebaik apapun aturan manusia, kalau tidak sesuai dengan syariah, dianggapnya tidak dipakai oleh seorang yang bertauhid. Itu tajridus syariah. Karena kan kadang-kadang aturan manusia itu sudah
diakui baiknya oleh manusia, tapi berdasar syariah tidak sesuai. Kadang-kadang sudah ditetapkan oleh syariah, tapi oleh manusia tidak diakui baik. Contoh, yang berzina menurut hukum syariah, apabila yang berzina itu goer muson, bujangan, maka didera 100 kali, dibuang 1 tahun. Tapi kan di dunia yang menerapkan hukum ini cuma di Saudi Arabia, di Brunei. Artinya dunia tidak mengakui kebenaran syariah itu. Sebagai muslim yang dianggap benar itu, apakah di negaranya diterapkan atau tidak, itu bukan urusan, itu urusan negara, urusan kekuasaan. Tetapi di dalam keyakinan kita bahwa yang benar itu hukum itu, hukum syariah. Jadi siapa Ade Armando yang mengatakan katanya tidak ada ayat itu yang melarang homoseks? Itu jelas nggak baca ayat. Jadi nggak baca ayat Quran mengatakan tidak ada ayat, ya memang karena tidak baca, makanya dia tidak mengatakan. Ya mengatakan tidak ada ayat dan hadis yang melarang homoseks. Karena dia tidak baca, bagaimana mungkin ada, dia temukan, padahal kan sudah jelas di dalam banyak ayat Al-Quran bahwa perbuatan kaum Lut itu fahisyatan, perbuatan keji. Kalau zina latak perbu zina, sudah jelas. Ini gara-gara pembiaran LGBT itu beberapa bulan yang lalu kan diekspos, dimintai pendapat ketua LGBT-nya, baru sekarang dampaknya ada prostitusi homo, anak-anak banyak yang korban. Baru terasa susah kalau sudah merajalela itu, karena itu kan penyakit menular, penyimpangan yang sangat berbahaya. Nah, itu salah satu contoh. Kalau syariah tidak ditunggalkan sebagai tolak ukur, maka dunia ini kacau balau. Itu tajridus syariah. Kemudian tajridul mutaba'ah, sedangkan figurnya yang adalah yang mendapat mandat dari Allah, karena yang punya hak untuk memberi mandat kepada figur sebagai figur adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah itu diterapkan dalam tajridul mutaba'ah, yaitu Rasulullah SAW. Kenapa ikutan kita Rasul? Karena dia mendapat mandat oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain SK-nya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan olehmu, apabila kamu mencintai Allah, ikuti ku Nabi Muhammad SAW. Dan SK itu SK dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mandat bahwa Rasul itu sebagai anutan tajridul mutaba'ah. Dalam beribadah ya sudah puas saja. Puas dari
apa yang dipraktekkan, apa yang diteladankan oleh Rasulullah, itulah yang kita ikuti. Dan memang seringnya kita kerepotan baik dalam beribadah maupun dalam bermuamalah itu apabila ingin melebihi yang dipraktekkan oleh Rasul. Yang paling terasa apa dalam ibadah haji? Dalam ibadah haji mah terasa teh. Karena ingin melebihi Rasul jadi repot ibadah haji itu. Contohnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah maka tidak perlu jamaah haji itu ke Masjidil Haram. Dalam riwayat Bukhari, Rasul itu di bulan Dzulhijjah tidak mendekati Ka'bah kecuali 3 kali, yaitu ketika tawaf pertama, kedua ketika tawaf ifadah, ketiga ketika tawaf wada. Tapi kaum muslimin jamaah haji kan ingin lebih dari Rasul. Semuanya hayang sholat di Masjidil Haram walaupun sudah masuk bulan Dzulhijjah. Akibatnya Masjidil Haram pas sedek-sedek nu tawaf susah, nu sa'inya kitu keneh. Dalilnya apa? Kan mengbeungkan ieu. Hayang 100.000. Nah itu jadi ada dalil perhitungan pahala matematik dengan tajridul mutaba'ah. Kalau semuanya begitu, coba aja. Ada 4 juta jamaah plus pembimbing. Pembimbing itu 1 bis 1. Jadi 4 juta dibagi 50, 200.000 pembimbing. 200.000 pembimbing. Pembimbing nama palalinter arasupna kahareupeun pisan. Pinu iku pembimbing 200.000 tempat tawaf. Nah itu salah satu contoh gitu. Karena apa? Karena kaum muslimin kan. Ya sebetulnya kalau mengejar 200.000 kan itu dicontohkan oleh Rasulullah bukan pada masa prosesi haji. Maka itu bisa bagi gelombang pertama, kan datang ke Mekah itu gelombang pertama bulan Dzulqa'dah sudah ke Mekah, sudah berada di Mekah. Nah perbanyaklah ibadah sebelum bulan Dzulhijjah. Masjidil Haram memang masih kosong, dacan sarumping. Dan kan berdatangannya jamaah haji gelombang kedua itu kan setelah bulan Dzulhijjah. Nah bagi gelombang kedua begitu sampai ke Mekah, tawaf dan sa'i, tahallul sudah di tempat masing-masing. Nanti kalau mau memperbanyak yang 100.000 setelah tanggal 14. Tanggal 14 Dzulhijjah kan pada pulang gelombang pertama. Dan itu sebetulnya sudah oleh pemerintah Saudi mah diatur sedemikian rupa, tapi ya tadi. Nah, terus juga di dalam jumroh ya tanggal 10 ya. Tanggal 10 Dzulhijjah itu oleh Rasulullah SAW itu jamaah para sahabat itu dibagi 3 kelompok. Ada yang ke Masjidil Haram dulu, itu dipimpin oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Ada yang jumroh dulu, ada yang kurban dulu. Ini kan semua dari Muzdalifah yang ke jumroh gitu. Pada satu saat
Ya numplek gitu. Tapi kan kalau mengikuti Rasul udah ini ke Masjidil Haram dulu untuk tawaf ifadah, ini jumrah dulu sebagian, ini terbagi 3 gitu. Kan yang sama-sama satu tempat mah di zaman Rasulullah mah hanya Mina, Arafah. Memang Arafah mah serentak semuanya. Nggak apa-apa, Arafah mah serentak semuanya juga ada diam gitu. Hukum pada diam gitu. Demikian pula mabit di Mina. Mabit di Mina itu kan diam. Tanggal 8 serentak juga nggak apa-apa. Tapi kalau tawaf itu semuanya nggak bareng. Kan kita semua itu salah satu contoh bahwa karena kurang puas terhadap apa yang difigurkan Rasul, kurang puas terhadap apa yang difigurkan Rasul, jadi ingin lebih. Sama di dalam kehidupan sehari-hari juga itu, karena banyak yang ingin lebih dari praktek Rasulullah SAW dalam ibadah sholat, dalam ibadah saum. Makanya tajridul mutaba'ah itu harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Dalam upacara perkawinan juga kan, karena tidak puas dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Prosesi akad nikah nama paling 30 menit jeung khutbah teh. Kitu ge ada lewat saeutik geus ditoelan ku MC. Nah, khutbah nikah batasi maksimal 15 menit, Pak. Lebih sedikit geus diharewosan. Tapi eta mah lengser jeung ngalebihan 1 jam diantep. Taruhlah kalau kesenian nama ini mah dalam upacaranya, Pak. Dalam upacaranya itu kan yang lama sekali teh, prosesi sebelum akad tuh. Iya paling lama, nggak merasa puas. Padahal kan kalau prosesi akad nikah itu kalau puas gitu apa yang dipraktekkan di zaman Rasul itu sebetulnya nggak begitu banyak biayanya juga. Itu kan prosesi lengser segala macam itu kan tidak kurang dari 50 juta kan. Kalau khutbah nikah jeung Bapak Naim kan paling khotibnya juga dikasih 1 juta juga guys, kan amplopnya Bapak Naimna guys 500 1,5 juta, 1 juta lah, dan transportasinya 2 juta selesai prosesi nama. Nu mahal teh naon? Eta lengser segala macam. Ya, iya. Jadi memang yang mahal itu justru yang embel-embelnya. Tajridul mutaba'ah. Apakah ya makanya saya coba aja teliti lah bagaimana kepuasan tamu undangan. Ya, kepuasan tamu undangan dengan lamanya penyambutan. Rata-rata hayang geura anggeus. Kan rata-rata kalau begitu datang rada awal, ya upacara adat heula euy lila, rata-rata mah teu puas we gitu. Dah hayang geura langsung makan pan pulang gitu kan. Ya pek teh pangantenna can datang gitu. Ngalengser heula. Coba kita tidak berbicara hukum ya, coba pertimbangkan itu dalam tajridul mutaba'ah. Kemudian yang ketiga, tauhid rububiyah dan mulkiyah itu adalah tajrid mulkillah.
hanya tunduk patuh pada kekuasaan Allah. Jadi ada dua bagian tauhid dalam talbiyah, tapi dari dua bagian itu masing-masing 3, jadi 6. Ini operasionalnya hanya tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah yang perlu saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mungkin sebelum kita tutup, kalau ada yang akan ditanyakan, mangga.